Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bang Abi dan juga Bang Abil selaku tim asisten dosen mata kuliah Manajemen Ekowisata Hutan. Saya Hikayat Banulete selaku moderator dari kelompok 2Q2. Saya ditemani rekan-rekan saya ada Luna Maya, Razan Muhammad Ihsan, Salmai Zatu, Tiara Nur Putri dan juga Anissa Alia. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan inventarisasi ekowisata tumbuhan, satwa, bentang alam dan juga bentang budaya. Untuk bab pertama itu ada pendahuluan mengenai latar belakang. Indonesia merupakan negara megadiversitas dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Ekosistem pesawahan berfungsi tidak hanya sebagai lahan padi, tapi juga sebagai habitat berbagai satwa seperti invertebrata dan juga herpetofauna. Sawah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu inventarisasi tumbuhan dan satwa sangat penting dilakukan untuk mengenali keanekaragaman hayati lokal dan juga menilai fungsi ekologis ekosistem. Untuk tujuannya itu ada mengidentifikasi jenis tumbuhan, mengidentifikasi jenis satwa, menganalisis bentang alam, menggali potensi ekowisata, serta mengembangkan konsep ekowisata berkelanjutan yang mendukung konservasi dan juga masyarakat lokal. Untuk metode praktikumnya itu lokasi pengamatan itu di persawahan jalur dengan tanggal 12 September 2025 dan 20 September 2025 pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk metode bentang alam itu wawancara, observasi langsung. Untuk metode tumbuhan itu menggunakan metode garis berpetak 4 plot persegi. Ukuran plotnya 20 kali 20 itu untuk pohon, 10 kali 10 itu untuk tiang, 5 kali 5 itu untuk pancang, 2 kali 2 itu untuk semai. Data yang dikumpulkan itu jenis, diameter dan juga frekuensi kemunculan. Untuk metode satwa itu metode dilakukan melalui observasi jalur transe kurang lebih dari 100 meter dengan 4 plot pengamatan untuk mencatat jenis dan juga aktivitas satwa. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan hasil inventarisasi dan juga identifikasi di kawasan persawahan jalur, terdapat 14 jenis tumbuhan bawah. Terdapat 14 jenis tumbuhan bawah yang memiliki indeks nilai penting atau INP yang berbeda-beda. Yang pertama yang didominasi nilainya paling tinggi yaitu ada bandotan dengan nama ilmiah yaitu Ageratum conizainus dengan indeks sekitar 35,5%, diikuti oleh daun sintrong dengan 18,7%. Lalu selanjutnya itu ada jali dan juga daun tempuyung dengan 16,7%. Indeks nilai yang paling kecil yaitu ada bunga kitolot dan juga tebu dengan INP yang sama yaitu sebesar 8,7%. Indeks yang memiliki nilai sebesar yang paling besar artinya mendominasi dan juga sebagai penting di habitat tersebut, misalnya sebagai penutup tanah dan menjaga kelembapan dan juga habitat bagi satwa kecil. Maka dari itu digambarkan INP ini, kawasan ekosistem persawahan ini memiliki ekosistem keanekaragaman vegetasi yang cukup tinggi. Lalu untuk 14 jenis tumbuhannya yaitu ada lamtoro, ada awar-awar, ada tebu, ada jali, lalu ada bandotan, lalu ada sambung rambat, ada putri malu, terus juga ada ubi jalar, ada daun bahagia, lalu ada daun tempuyung, sidaguri dan juga kitolot. Yang selanjutnya ada keanekaragaman. Yang pertama ada tiang, yaitu jambu kristal dengan nama ilmiah Apisidium guajava L dengan INP-nya itu 100%. Selanjutnya ada dua jenis epifit. Yang pertama ada sisik naga dengan nama ilmiah Pirosia adnaces dengan INP-nya itu 100. Dan yang kedua itu ada 5 jari dengan nama ilmiah Syngonium auritum Scott dengan INP-nya itu 90%. Selanjutnya ada keanekaragaman pohon. Didominasi oleh pohon mahoni daun lebar dengan INP-nya itu 100, disusul dengan pohon jambu biji dengan INP 77,99%. Untuk yang terendah itu ada pohon mangga dan pohon keben dengan INP 31,1%. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman mamalia serta aves. Berdasarkan hasil praktikum pengamatan kami di persawahan jalur ini, kami menemukan 2 hewan mamalia yaitu ada bajing dan ada tikus sawah, yang dimana
mereka tersebut ini memiliki habitat masing-masing. Lalu berdasarkan indeks dominasi, nilai yang ditunjukkan oleh kedua spesies tersebut ini didominasi oleh aktivitas satwa kecil di area pepohonan, seperti contohnya tikus yang mendominasi di area pesawahan. Lalu sementara itu berdasarkan indeks kemerataan ini masih terbilang sangat rendah karena penyebaran keduanya ini tidak merata. Biasanya ini bajing terdapat di kami menemukan bajing tersebut di atas pohon, sedangkan kami menemukan tikus sawah ini lebih banyak di area di bawah sawah, di bawah dekat semak-semak. Lalu berdasarkan indeks kekayaan jenis menunjukkan bahwa jenisnya ini masih sedikit. Mamalia yang menghuni persawahan jalur ini hanya yang kami temukan ini hanya terdapat 2 yang masih menandakan bahwa habitat tersebut ini masih mampu mendukung kehidupan satwa kecil di lingkungannya. Lalu selanjutnya ada AVES. Berdasarkan hasil penelitian pengamatan kami menemukan berdasarkan indeks keanekaragaman AVES ini masih terbilang cukup rendah karena burung yang kami temukan ini hanya terdapat 3, yaitu ada bondol Jawa, bondol haji, dan burung gereja, yang dimana spesies ini paling sering dijumpai di area persawahan. Lalu selanjutnya ada indeks yang mendominasi, yaitu dipegang oleh bondol Jawa karena jumlah individu bondol Jawa ini paling menonjol di antara yang lainnya. Lalu selanjutnya berdasarkan nilai kemerataan masih terbilang cukup rendah dikarenakan penyebaran spesies ketiganya ini tidak merata. Bondol Jawa dan bondol haji ini lebih sering di area persawahan, sedangkan burung gereja ini lebih terdapat di area pemukiman warga. Lalu untuk terakhir ada indeks kekayaan jenis yang dimana masih tergolong sangat rendah, namun menunjukkan bahwa ekosistem di persawahan jalur ini masih terbilang mendukung untuk kehidupan burung-burung kecil adaptif. Baik, selanjutnya keanekaragaman herpetofauna. Dari hasil pengamatan di area persawahan jalur ditemukan 2 kelompok herpetofauna, yaitu amfibi dan reptil. Pada amfibi terdapat 2 jenis, yaitu katak tegalan dan katak sawah, dengan nilai keanekaragaman 0,56 dengan dominasi tinggi oleh katak tegalan sebesar 75%. Sementara pada reptil hanya ditemukan 1 jenis, yaitu kadal rumput, dengan nilai keanekaragaman 0 dan didominasi oleh 1 spesies saja. Secara keseluruhan nilai INP sebesar 0,55 menunjukkan keanekaragaman yang rendah karena habitat sawah yang terbuka dan minim vegetasi, sehingga hanya spesies yang toleran terhadap kondisi kering dan juga aktivitas manusia yang mampu bertahan. Selanjutnya, potensi wisata satwa. Potensi wisata ini berbentuk wisata interaktif di alam terbuka yang menggabungkan petualangan, edukasi, dan juga konservasi, yang terinspirasi dari konsep escape room, di mana peserta diajak menjelajah sawah sambil memecahkan teka-teki ekologi untuk menumbuhkan kesadaran akan keanekaragaman hayati. Saya akan menjelaskan identifikasi bentang alam. Yang pertama ada lokasi berupa persawahan jalur di Sukabumi, memiliki luas sekitar 3 hektar dan memiliki tutupan lahan berupa sawah yang dominan serta sedikitnya perkebunan. Ada pula pola lahan yaitu sawah berpetak dan juga tertata dan dikelilingi oleh vegetasi yang alami. Selanjutnya yaitu ada kondisi memiliki irigasi yang baik yang dikelola oleh petani. Selanjutnya ada morfologi, tanah cenderung datar dan juga landai, memiliki tanah yang juga lembab. Selanjutnya ada pencirinya yaitu memiliki nilai ekologi yang tinggi, vegetasi yang beragam dan juga dekat dengan pemukiman. Ada pula sumber penghidupan yaitu sebagai mendukung ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya ada interaksinya yaitu pertanian bergantung pada musim, sungai dan juga tenaga kerja. Keterkaitan antar ruangnya yaitu petani terhubung dengan pemukiman, jalan raya dan juga kebun. Untuk potensi wisata bentang alam, yang pertama programnya berupa Eco Exhibition, yaitu wisata edukasi persawahan Sukabumi. Konsepnya yaitu wisata interaktif berbasis petualangan, edukasi, dan juga konservasi terinspirasi dari escape room di alam terbuka. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk pertanian, menggabungkan rekreasi, pembelajaran, dan juga konservasi. Selanjutnya kegiatannya yaitu berupa menyusuri jalur sawah dengan zona satwa, yaitu untuk mengenali suara kata, mengidentifikasi serangga, dan juga mengamati perilaku burung secara langsung. Sasarannya yaitu ada pelajar dan juga mahasiswa, wisatawan umum dan keluarga, komunitas pecinta alam ataupun lingkungan, serta masyarakat lokal. Hal tersebut bisa memanfaatkan dari kegiatan edukasi, wisata interaktif di alam, konservasi dan juga eksplorasi, serta pengelolaan dan juga pemandu wisata. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan itu, vegetasi beragam mencerminkan kondisi lahan yang subur, dan juga mendukung ekosistem sawah. Fauna bervariasi dan berperan menjaga keseimbangan lingkungan. Bentang alam seperti sawah, kebun, dan juga lahan terbuka itu menunjukkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.